Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Kita telah memasuki minggu biasa yang ke-26. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai ayat 43. Dilanjutkan ayat 45, ayat 47 sampai ayat yang ke-48. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati, dan api tidak padam." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga pada saat ini kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Kembali para sahabat yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk berefleksi bersama. Poin refleksi yang hendak saya ajak kita semua untuk merenungkannya pada kali ini ialah soal kerendahan hati. Berangkat dari sabda Tuhan yang kita dengarkan melalui bacaan Injil tadi, di sana dikisahkan di mana Yohanes menyampaikan kepada Yesus bahwa ia melihat seorang yang bukan pengikut mereka, yakni golongan mereka, mengusir setan demi nama Yesus. Lalu ia bersama para murid yang lainnya mencegah orang itu, karena menurutnya orang itu bukan golongan mereka. Mungkin Yohanes berharap bahwa Yesus menegur orang tersebut, akan tetapi ternyata respon Yesus justru kebalikannya. Yesus mengatakan kepada Yohanes, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Nah, disinilah keteladanan kerendahan hati yang dapat kita timba sebagai inspirasi iman kita pada hari ini. Apa yang dilakukan oleh Yohanes tentu menunjukkan betapa ia kurang rendah hati ketika melihat kemampuan orang lain, melihat kehebatan, kesuksesan orang lain. Ia mungkin menjadi takut dalam hal apa? Yakni takut tersaingi. Padahal Yesus jelas-jelas mengatakan, jangan kamu cegah dia. Apalagi
Dikatakan dengan jelas dalam Injil tadi bahwa orang ini mengusir setan demi nama Yesus, meskipun ia bukan golongan pengikut Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, menjadi seorang yang rendah hati tentu bukan perkara yang mudah, karena kita harus menurunkan ego kita. Kita harus membuka diri untuk mau menerima kelebihan-kelebihan yang orang lain miliki, yang mungkin tidak kita miliki, ataupun kehebatan-kehebatan orang lain melampaui kehebatan kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, menjadi iri hati ialah tantangan yang amat besar, yang setiap hari bisa kapan saja menghampiri hidup kita. Kalau kita tidak mawas diri, kita tidak hati-hati, bisa saja kita jatuh dalam godaan ini. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berkebalikannya, bahwa menjadi rendah hati betapa sulit bukan main. Bahwasannya kita harus mampu mengesampingkan ego dan kepentingan diri kita. Kita harus mau menerima segala sesuatu yang ada di luar kita. Mungkin dalam proses penerimaan ini kita bisa saja merasa kekecewaan, merasa sedih, dan lain sebagainya. Tetapi sekiranya proses inilah yang memurnikan kita semua. Para sahabat yang terkasih, Injil pada hari ini juga sekaligus mengajak kita untuk senantiasa menjauhi hal-hal yang menyesatkan kita. Hal ini diungkapkan dengan bahasa yang cukup ekstrim yang telah kita dengarkan tadi, dimana kalau tangan kita menyesatkan hidup kita, maka penggalah. Kaki kita menyesatkan langkah hidup kita, penggalah. Sekiranya ungkapan ini jangan kita artikan lurus-lurus saja, melainkan bagaimana kita diajak untuk berefleksi lebih mendalam. Kita diajak untuk semakin mampu menjauhi hal-hal yang menyesatkan peziarahan iman kita. Tentu hal-hal yang berbentuk negatif, kejahatan, dan lain sebagainya yang bisa mengaburkan pandangan kita untuk menggapai kebenaran di dalam kasih Tuhan. Maka mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing, adakah selama ini kita sudah berjuang untuk selalu berjalan dalam terang iman kita kepada Yesus Kristus? Apakah kita juga sudah berjuang untuk menjauhi hal-hal yang menyesatkan peziarahan iman kita? Ataukah kita justru jatuh dalam godaan-godaan ini? Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, teruslah berjuang sampai perjuangan kita dimenangkan oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.